Hai, perkenalkan nama saya Gabriela Suryani Meluju, mahasiswa jurusan Sosiologi semester 9 kelas A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah kajian seminar masalah sosial tentang keadilan sosial. Baik, sebelum saya lanjut menjelaskan tugas ini, sebelumnya saya akan menampilkan beberapa slide yang menjadi acuan dan panduan dalam menjelaskan tugas ini. Baik, itulah beberapa slide yang telah saya tampilkan, dan itu adalah menjadi acuan dan panduan dalam menjelaskan tugas ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara detail isi dari slide-slide yang telah ditampilkan. Keadilan sosial adalah sebuah konsep yang membuat para filsuf terkagum-kagum sejak Plato membantah filsuf muda Thrasymachus, karena ia menyatakan bahwa keadilan adalah apapun yang ditentukan oleh si terkuat. Dalam Republik Plato meresmikan alasan bahwa sebuah negara ideal akan bersandar pada 4 sifat baik: kebijakan, keberanian, pantangan atau keprihatinan, dan keadilan. Keadilan dan keadilan sosial memiliki sejarah pemikiran yang panjang di kursus hukum dan negara. Negara merupakan figur sentral dalam perwujudan keadilan dan keadilan sosial. Konsep keadilan sosial atau social justice berbeda dari ide keadilan hukum, keadilan politik, dan keadilan ekonomi, keadilan individual, dan sebagainya. Tetapi konsep keadilan sosial tentu juga tidak hanya menyangkut persoalan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat yang berbeda-beda dari suatu kebudayaan ke kebudayaan lain. Namun, keseluruhan ide tentang keadilan itu pada akhirnya dapat dicakup oleh dan berujung pada ide keadilan sosial. Meskipun meminjam istilah Bentham, keadilan sosial merupakan cita-cita yang bisa dihampiri semakin dekat, tapi tidak pernah bisa direalisasikan dengan sempurna. Keadilan sosial memang harus dibedakan dari berbagai dimensi keadilan, seperti keadilan hukum, keadilan politik, keadilan ekonomi, dan sebagainya. Meskipun dapat juga dipahami bahwa keseluruhan ide tentang keadilan itu pada akhirnya dapat dicakup oleh dan berujung pada ide keadilan sosial. Karena pada akhirnya keadilan hukum dan keadilan ekonomi harus membuahkan hasil dan pada perwujudan keadilan sosial bagi semua. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Hal ini berarti keadilan itu tidak hanya berlaku bagi orang kaya saja, tetapi berlaku pula bagi orang miskin. Bukan hanya untuk para pejabat, tetapi untuk rakyat biasa pula. Konsep keadilan sosial merupakan simpul dari semua dimensi dan aspek kemanusiaan tentang keadilan. Istilah keadilan sosial tersebut terkait erat dengan pembentukan struktur kehidupan masyarakat yang didasarkan atas prinsip-prinsip persamaan dan solidaritas. Dalam konsep keadilan sosial terkandung pengakuan akan martabat manusia yang memiliki hak-hak yang sama yang bersifat asasi dalam hubungan antar pribadi terhadap keseluruhan, baik material maupun spiritual. Untuk sebagian besar penduduk ini, filsuf politik memiliki Aristoteles, etika Nicomachean menanggapi pekerjaan Rawls dengan baik, menghasilkan suatu teori keadilan setelah yang lain
masing-masing lebih abstrak, rumit, hipotesis daripada terakhir. Tapi mode berubah. Ahli teori seperti Michael Sandel dan Michael Rosell sekarang berpendapat bahwa Rawls dan para penirunya juga terlalu jauh ambisius dalam upaya mereka untuk memberikan penjelasan sistematis tentang sosial keadilan. Hasilnya, kata mereka, adalah sebuah literatur yang steril, apolitis, dan akademis dalam arti yang paling buruk. Tentu saja sekarang ini pada gilirannya memprovokasi pembelaan terhadap gaya berfilsafat Raff dan sebuah debat yang hidup jika agak tidak fokus. Tulisan Dworkin tentang kesetaraan mewakili satu ekstrem sehubungan dengan jenis presisi yang mungkin diminta dari awal prinsip. Ia bertujuan tidak kurang dari deskripsi tentang apa yang lengkap. Kesetaraan antara setiap anggota masyarakat akan terlihat dengan memperhitungkan sumber daya yang mungkin dimiliki setiap orang. Efeknya, keputusan dan tindakan setiap orang atas kepemilikan seluruh masa hidup mereka, dan memberi kompensasi kepada individu atas kecelakaan tersebut. Latar belakang sosial dan anugerah alam untuk menggambarkan persamaan sempurna antara individu. Dworkin mengusulkan pemikiran kontraktual percobaan yang menggunakan perangkat lelang hipotesis sumber. Ia kemudian mencoba untuk menunjukkan dalam serangkaian langkah sebagaimana kita bisa melakukannya mendekati hasil lelang semacam itu dalam praktiknya. Seperti diri sendiri, catatan proyek ini mencerminkan gaya tertentu yang akhir-akhir ini banyak ditinggal dari filsafat Anglo-Amerika. Ini adalah gaya yang serat dengan matematika, fungsi presensi, kontrak sosial fiktif, dan paragraf lainnya dipindai dengan Cambridge Skinner. Beberapa waktu lalu, pluralisme hanya sebuah pandangan yang kompleksitas dan pluralis. Kontemporer lainnya yang akan menghalangi jenis ini. Fakta moral menantang upaya kita untuk memberikan pertanggungjawaban penuh atas penilaian kita eksistensi, yaitu pada prinsipnya tidak ada alasan mengapa argumen Rawls harus dan membutuhkan sejumlah prinsip yang saling bersaing. Seberapa jauh dianggap sebagai suatu yang lebih dari sekedar upaya untuk mengembangkan pandangan-pandangan berkomitmen untuk teori epistemologis tertentu yang terpisah yang telah dibagikan oleh Warsaw dan yang lainnya. David Ross, salah satu pluralis baik terkemuka dari diri sendiri dengan metode Rawls, sehari sebelumnya mengungkapkan teori keadilan dalam banyak hal serupa seperti yang sering mereka lakukan dengan sangat berkembang. Mereka kehilangan intinya memang untuk Warsaw dari asumsi epistemologis yang sangat berbeda. Tampaknya kegagalan mereka untuk menggunakan argumen Rawls pada tingkat ini. Bagi Rawls, fakta bahwa keadilan adalah masalah beberapa prinsip yang saling bersaing hampir selesai. Metode pembenaran Rawls mengantisipasi episode dijamin oleh pengetahuan intuitif kita tentang tatanan normal, pandangan temologis dari para pluralis, dan dirancang untuk mengambil alih dengan adil independen dari konvensi masyarakat tertentu, titik di mana pandangan mereka gagal. Setiap kritik pluralis yang meyakinkan terhadap kedua, bahkan ketika para ahli teori setuju pada tingkat matematika, mereka mungkin Rawls harus mulai dengan pengalaman ini. Masih tidak setuju tentang tingkat presisi pada akhirnya dapat kami capai. Jadi tampaknya tidak ada hubungan yang diperlukan antara dari prinsip pertama
yang substansif, misalnya baik ras maupun rasisme dan doktrin epistemologis tertentu, dan bahkan jika ada menganut pandangan institusionis rasional bahwa objektivitas moral diberikan adalah itu akan memiliki sedikit relevansi dengan perdebatan antara ras dan oleh tatanan moral sebelum dan independen dari konsepsi sosial kita, kritik pluralisnya yang semuanya sepakat dasar dan matematika kerjasama dan pribadi. Sekian dan